Bobotoh, saya ketemu sama Kang Boyke Adam nih, lihat nih, ya masih seger. Beliau lagi olahraga, ketemu di Gasibu nih. Saya pengen tanya, Kang Boyke, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Sehat ya? Saya di usia sekarang 66 ya. 66 luar biasa ya. Saya mencoba menjaga kebugaran karena itu modal kami satu-satunya untuk ini panjang Betul. umur ya. Betul ya. Selain silaturahmi juga ya. Iya. Jadi kegiatannya apa nih Kang sekarang Kang? Saya membina anak-anak juga. Oh. Tapi saya sistemnya privat. Oh privat ya? Penjaga gawang, goalkeeper? Oh, enggak, umum. Umum. Ya, umum. karena udah lisensi B ya, lisensi B ya. Plus lisensi goalkeeper khusus. Goalkeeper ya. Iya. Saya sistemnya adalah saya lebih mengadopsi pemain-pemain daerah ya. Yang mau berkumpul satu sekolah. Ya saya latih. Oh gitu ya. Jadi saya tidak ada istilah seperti SB yang lain menerima pendaftaran, uang pendaftaran bulanan, iuran tidak ada. Saya tidak mau membebani yang begitu karena saya tahu sepak bola itu muncul dari masyarakat di menengah ke bawah ya. Betul. Dan saya salut seperti di Lembang itu potensinya cukup bagus. Garut ya? Ya Garut. Pangalengan. Saya sangat mendambakan kembali Yudi yang lain ya. Yang lain. Iya. Kang boleh diceritain nggak Kang sedikit kan perjalanan Persib dulu Kang? Katanya pernah degradasi dan kemudian masuk lagi ke divisi utama, gimana ceritanya Kang? Ya, boleh diceritain siapa saja skuadnya Kang? Ya itu perjalanan yang cukup jatuh bangun ya, artinya kita ketempuhan loh. Itu kan dulu Persib terkenal dengan senioritasnya ya, pemain-pemain senior. Ternyata pemain-pemain senior itu mungkin karena sudah terlalu usia. Ya mereka kalah bersaing dengan tim yang lain yang degradasi. Oh itu siapa Kang dulu Kang? Itu maaf ya almarhum Cas CS. Ya Risnandar CS. Iya. Saya waktu itu ikut di tim, beruntung lah ada 5 orang pemain muda yang masuk di tim itu. Dilibatkan di tim senior tersebut. Di tim itu. Nah tapi ujungnya dengan kepemimpinan Pak Solihin dan kebijakan Pak Solihin dia membuat ramuan baru yaitu 80% pemain muda, 20% pemain yang sisanya yang orang tua yang masih senior yang masih mampu ya. Terus kalau yang 5 orang tadi yang Akang sebutin itu siapa aja Kang yang gabung di tim Kang Cas CS almarhum itu? Waktu itu saya penjaga gawang, jadi saya itu jadi kiper keempat ya. Keempat. Kiper ketiga ya. Karena kiper utamanya Pak Samsudin almarhum, terus Bang Asep Sukarna almarhum, dan saya sendiri. Terus pemain mudanya ya sana ada Saryoto dari Angkasa, dari Patah, dari Uni, Atang Junaidi dari Indonesia Muda, dan Rudi Salaki dari Angkasa. Berarti Kang Sobur belum masuk ya waktu itu? Belum. Belum. Sobur itu kan generasi 80-an. 80 ya. Jadi ketika itu tahun 79. Itu 79. Saya waktu baru selesai memperkuat seperti yang pernah ketemu Yudi, malah Yudi yang membangunkan saya ketika TC di Ragunan. Waktu itu saya masuk tim Liga Squad tim mahasiswa ya Indonesia yang akan ke Universiade Meksiko tahun 79. Nah, sepulang dari sana masuk Persib, ikut Persib, dan kebetulan Persib juara di Surya Cup di Ujung Pandang, di Subcup. Kita dikirim waktu itu kan sistem pemilihan PSSI bagus, setiap juara dalam satu turnamen yang resmi di internal Indonesia. Perserikatan lah gitu ya. Perserikatan itu selalu dikirim keluar. Gitu. Ada ke Merdeka Game, ada ke Kings Cup, ada ke King Cup. Seperti kemarin Persib yang juara itu di Brunei Darussalam itu bukan? Bukan, itu undangan. Undangan itu ya. Dan ada lagi yang lebih parah lagi, kita sampai ke Uni Emirat Arab, yaitu ke Dubai. Dubai? Kita pernah diundang di sana. Saya baru tahu nih, Bobotoh liatin ya. Dan di sana kita itu main hanya untuk memenuhi uji cobanya tim nasional Uni Emirat Arab yang akan bertanding. Mereka pertandingan pertama seri, pertandingan kedua seri, sampai ketiga pertandingan baru mereka ngalahin kita pun dengan 2-1. Luar biasa ya, bener ya. Kita dulu Persib itu diperkuat oleh 4 pemain luar, Berti Tuarima dari Persija, Budi Tanoto dari Persija, Budi Tanoto, rekannya Yudi juga, terus kakak kelas di Gala Mahasiswa. Ada 2 pemain PSIS yaitu Ribut Waidi dan Rohandi dari PSIS Semarang.
Iya Kang, kemarin saya waktu pas Milk Soccer kemarin tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 itu saya ketemu dengan Kang Budi Tanoto. Kan Budi Tanoto dan Wahyu Tanoto ya? Beliau juga gabung di sana Dubai? Gabung. Budi Tanoto waktu dipinjam ya. Seperti halnya waktu kita ke Brunei juara juga, Persib kan meminjam atau menarik kembali 2 pemain, Heri Kiswanto dan Yusuf Bahtiar. Iya. Setelah itu Kang, terus ke Persib Kang? Nah di Persib saya gabung Yusuf Cup, juara kita di Ujung Pandang, dan saya di situ bahagia sekali. Kita dikirim ke Bangkok, ke Thailand. Yusuf Cup juara kan? Iya, juara, mengalahkan Persija di final. Iya. Itu Persija full time ya, waktu itu bukan Persija main-main apa, Iya. abal-abal ya, dia masih dulu spot nasional. Iya. Kita menang 1-0 dan dikirim ke Queen's Cup di sana. Queen's Cup. Ya. Padahal Thailand, Pak. Thailand. Padahal 4 bulan sebelumnya tim senior dikirim ke Kings Cup. Itu suatu kebanggaan anak muda, tim B, tim Persib B, pelapis mampu mengimbangi tim seniornya. Luar biasa bobotoh ya. Hanya beda event, Persib juaranya di Surya Cup. Kita juaranya di Yusuf Cup di Ujung Pandang. Kalau Surya Cup di Surabaya ulang tahun hari Surabaya. Iya. Setelah itu Persib di Perserikatan, Kang. Persib di Perserikatan kita main dari bawah dulu. Iya. Tapi udah masuk divisi utama waktu itu belum? Sudah. Cuman kan turun naik anjlok dan ada pembagian divisi wilayah timur dan barat. Wilayah timur. Nah, kita masih ketemu Cirebon, PSIT. Masih ketemu Purwakarta. Gitu ya. Alhamdulillah waktu ini kita jadi tuan rumah, waktu penentuan, babak penentuan untuk kembali ke divisi utama, kita tuan rumah di sini ya, ketemu Semen Padang, alhamdulillah kita lolos lagi. Alhamdulillah. Nah dari situ mulailah merangkak satu demi satu program dikeluarkan oleh pengurus, yaitu terutama anak-anak didik dari klub itu diperdayakan besar oleh pengurus Persib, dan kita waktu itu dilatih pertama oleh Marek Janota. Itu tahun berapa itu ya mulai pertama sama Marek Janota kan? Tahun 80. Tahun 80. Nah, Marek kenapa terkesan mau ke Persib? Saat kita di final mengalahkan Persija yang kita dikirim ke Piala Ratu Queen's Cup di Thailand, itu adalah Persija dilatih oleh Marek. Terus Marek pindah ke Bandung. Dengan catatan dia mau melatih pemain muda dan dia tahu kualitas kita waktu di final itu, dia tahu, dia gayung bersambut. Gitu. Nah, alhamdulillah, tapi kan tidak mudah mendatangkan pelatih head coach asing. Betul. Kenapa tidak mudah? Lingkup kerja di kita masih belum terbiasa dengan situasional kinerjanya orang asing. Orang asing ya. Jadi seolah orang asing itu hayang kudu diogo, hayang mahal ya. Padahal itu ada standarisasi sepak bola. Nah, itulah sebenarnya pembuka pertama dunia profesional, semi profesional di Indonesia, di Bandung khususnya, adalah Marek Janota. Marek Janota. Dan itu siapa penggagasnya? Adalah Pak almarhum Solihin Gotama Purwanegara. Pak Solihin GP ya. Ada Pak Profesor Profesor Himendra. Mereka itulah orang-orang yang berjasa. Kita dilatih di lapang PPI Supratman. Itu lapang dikontrak 3 tahun. Kebetulan dan komandannya yang di PPI itu, Katamso itu infanteri kan? Infanteri itu adalah Brigjen Ngudiono, adalah sahabat karibnya Pak Solihin. Jadi kita ada kemudahan, tapi semua lapang itu full milik Persib berlatih. Tidak boleh. Persib berlatih konsen di situ, jadi nggak pindah-pindah ya. Dari dulu aja bobotoh tuh ya, Persib di lapangan PPI katanya tetap punya lapangan. Tidak ada ini ya, maaf. Kita tidak ada gaji, tidak ada honor bulanan. Kami berlatih keras Senin sampai Kamis. Itu tiap sore hanya dibekali sebungkus nasi pincuk ya, nasi Padang ya. Luar biasa. Pulang-pulang latihan. Tapi kebanggaan kan dipanggil Persib ya. Kebanggaan. Ya sampai sekarang itu kita latihan berkeras. Kita sudah mengenal metode berlatih di air panas di Ciater. Ciater. Udah Marek Janota tuh ya, udah ya. Itu setiap hari Kamis. Grafiknya berlatih itu intensitasnya tinggi ya, Senin sampai Kamis. Nah, kita ke sana, maghrib kita ke sana. Recovery di sana ya. Nah, pulangnya Jumat, Sabtu, Minggunya baru
minggunya seperti jadwal di luar saja. Minggunya suka ada friendly game ya, gitu, persahabatan. Gitu. Dan persahabatnya tidak dengan yang ece-ece. Kami selalu dengan tim-tim yang selalu hurun lah. Ya. Kapan ketemu IM Galatama, kapan ketemu Jayakarta, kapan ketemu tim Australia. Luar biasa. Ya. Dan Pantesan banyak tim luar negeri yang senang bermain. Malah yang paling bangga adalah kita dapat menahan Korsel 0-0 di saat pertandingan persahabatan di Stadion Siliwangi, dan Korsel itu baru saja 3 hari yang lalu menjadi juara Piala Kemerdekaan. Wah, luar biasa ya, memang teruji ya, jadinya teruji tim itu ya. Setelah itu divisi begini, utama ya. Untuk teman-teman yang lain, ya. Persib saat itu bukan hebat, tapi terlatih. Terlatih. Dan potensinya diambil dari internal kejuaraan antar klub, kompetisi klub Persib. Intern ya, di Stadion Persib ya, udah berjalan ya. Jadi kami sudah dicaci maki, kami sudah digoblok-goblok, disia-sia. Udah biasa itu ya dari dulu ya. Bahasa kebun binatang keluar itu saat di Stadion Sidoli. Jadi ketika kami melaju ke Senayan, di Denge. Udah terbiasa lah ya. Sudah terbiasa dan stadion itu adalah besar. Nah, Bu Boto, ya kan, gitu. ya dari dulu juga memang kalau ada pemain jelek atau apa kan udah seperti itu kan ya. Sampai sekarang udah memudaya kan. Jadi udah biasanya Kang ya. Nah, setelah itu Kang. Dan yang lebih lucu lagi begini, Kang Yudi, kalau ada pemain baru masuk saat kami berlatih, itu sama dengan di Maprang. Waduh. Apakah ada bermain small set game-nya di Ulin Caiken ya, ucing terus. Ada berapa pemain yang kapok latihan deh. Maksudnya nggak datang lagi. Karena dikerjain, karena kan waktu itu kita skillnya bagus seperti Aja, Iwan Sunaria, Kang Suko, almarhum ya. Almarhum itu bagus-bagus skillnya Kang Yud. Jadi pelatih siapapun saat itu melatih, silakan tanya deh kepada Pak Indra Thohir atau Kang Nandar Iskandar, senang mereka melatih. Karena apa? Bahan bakunya bagus. Waduh, luar Jadi biasa. mereka tinggal dipoles, tinggal diberikan pengertian. Ditambah lagi terakhir kita yaitu oleh Marek Janota dibukakan wawasan bermain kita secara internasional. Gitu. Pak Indra Thohir udah masuk waktu itu belum? Sudah. Beliau adalah asisten yang matuh ya. Beliau sama jejak karirnya mulai dari asisten Pak Indra itu. Betul, Pak Indra seorang pelatih fisik. Tapi dengan kemampuan yang beliau miliki, beliau mampu memegang tim. Ya buktinya kesini kan generasi ini kan Liga Danhil juara. Betul. Sama. Terus karir Kang Nandar juga sebagai ex mantan pelatih Persib bagus, dia sempat menangani timnas nasional. Gitu ya. Memang sejarah ya bener dari dulunya seperti itu. Terus Kang Sobur Kang Boyke, bagaimana kiprahnya Kang Boyke setelah tahun 80 ikut divisi utama? Juara tahun berapa terus gitu ikut Kang Boyke nggak? Juara pertama runner up 2 kali berturut-turut. Tahun? 1 kali itu runner up berturut-turut ya 80-an ya, 82, 84. 82? Ya. Itu Marek masih ada? Marek sudah. Nah, udah nggak ada. Yang lucunya, ketika kita sudah terjun memulai babak baru, sejarah baru Persib bangkit di Nusantara ini, Marek sudah tidak pegang. Jadi Marek itu tahun berapa? Tahun 80 menangani tim, 83 udah hilang, udah nggak ada. Jadi Marek cuma 3 tahun kalau nggak salah, dan beliau pindah ke Bengkulu, digunakan oleh Bengkulu. Gitu. Sempat di Persib Bengkulu juga. Nah, kita itu bertanding oleh pelatih lokal sejak itu. Kang siapa? Pak Adedana? Macam-macam. Pak Adedana asisten, yang pelatih kepala itu Pak Nandar Iskandar. Pak Nandar, Terus diikuti oleh Pak Indra Thohir. Ada almarhum Pak Dede Rusli. Ya, malah ada Pak Suhendar. Ya, Pak Suhendar ya, tahu. Semua itu lokal ya. Artinya diperdayakan oleh kepengurusan Persib, semua dari internal Persib. Dan hasilnya silakan dibaca kembali riwayat sejarahnya. Cuman saya juga agak sedikit nyentil nih ya. Banyak sejarah Persib yang dipelintir ya. Artinya gitu. yang tidak sama dengan aslinya. Hanya pelaku-pelakunya mungkin yang tahu. Iya. Rekan-rekan wartawan yang paling harusnya yang lebih tahu sejarah Persib adalah Pak Yoyo S. Adireja. Pak Yoyo Adireja. Beliau saya tahu banget adalah betul-betul Sekum dulu ya.
Bukan. Oh, bukan. Pak Yoyo tuh mulai dari bawah, dari sebagai Pak Yoyo adalah sekumnya adalah Pak Ahwani, Muhammad Ahwani. Oh, Pak Ahwani. Pak Yoyo itu mulai dari seorang jurnalis ya PR ya. Turun naik motor bebek sehingga dia sukses menjadi pimpinan redaksi. Itu Pak Yoyo. Dan beliau yang tahu. Iya, ya. Terus Kang, yang apa tuh Persib dengan PSMS Medan itu tahun 82-83 itu? Iya, itu 2 tahun berturut-turut periode kita selalu kalah di penalti. Nah, sebetulnya itulah puncaknya karena lelah, perjalanan sangat lelah. Ayo kita bertanding itu dari sistem wilayah baru menuju ke Senayan. Dan wilayah kita dulu wilayah barat kan. Oh, wilayah barat. Kadang-kadang ikut wilayah timur juga pernah, hanya tidak sampai ke Papua saja. Tidak gitu. Itu yang lebih berat, kita berat di perjalanan dan sangat itu sebagai klub amatiran, ya, tim amatiran ya harus kuat finansialnya. Iya, iya. Setelah itu juara kan tahun 86. 86 juara kita di final. Saya tidak bertanding karena saya waktu itu cedera saat semifinal. Oh, tapi masuk squad tim? Nah, masuk. Saya selalu di squad tim. Di squad tim. Hanya ya? Pada saat semifinal itu saya melawan Manokwari, saya cedera berat. Saya masuk rumah sakit, jadi saya nonton final di rumah sakit bersama suster gitu. dan para dokter. Kang Sobur udah masuk, iya udah ya, udah ya. Kang Sobur masuk yang tahun berapa? Kang Sobur tuh masuk tahun 80-an. Oh, 80 ya, 80-an. Iya. Saya waktu itu kiper kan ada 3 waktu itu, saya, Wawan Hermawan dan Sobur. Ya Kak, berarti Kang Boyke itu termasuk yang senior kan? Ya. Dari Kang Sobur. Dari segi jam terbang saya termasuk senior ya. Termasuk dia dalam segi usia saya masih di atas teman-teman. Tapi akhirnya mereka satu tim kan. Iya. Kemudian berhenti main bola itu tahun berapa Kang? Saya berhenti main bola 86 itu bukan? 89. 89? Ya. Saya berhenti bola. Oh, 89. Saat 89 dapat yang baby yang ketiga ya, 90 saya dapat baby, saya berhenti, saya selesaikan semua pekerjaan hidup saya yang tertinggal. Kemudian saya baru di wisuda lolos S1 setelah anak 3. Oh, setelah anak 3. Berarti yang piala utama itu bukan yang akan berhenti? Iya, itu kan? Iya. Oh, terus gitu. Baru masuk generasi Yudi masuk. Iya, saya masuk ya. Berterima kasih dilanjutkan. Karena apa? Dulu mereka bagus-bagus, Yudi CS bagus-bagus, termasuk Gato, termasuk Yadi Mulyadi. Tapi Sutyono, karena tidak ada tempat saat itu, mereka hijrah dulu ke Gresik. Dan dimatangkan di sana, balik lagi ya sudah jadi pemain. Itu ya betul. Itu senang. Nah sekarang inilah yang kekurangan kita. Nah, yang pertama apa? Maaf saja kita koreksi. Hidupkan kembali, biarkan kembali kompetisi lokal antar klub anggota Persib. Maksudnya lokal itu yang senior Kang ya? Oh, senior. Sekarang ya. Gini, kita jangan terpaku oleh SSB ya. SSB itu menjamur dan selalu ada event turnamen. Betul, festival ya. Ujung-ujungnya adalah memang komersil. Tapi yang pembinaan secara ini bukan di Diklat, bukan namanya sekarang kan ada Diklat Akademi. Ya. Tapi apa artinya? Pembinaan diikat kalau tidak ada kompetisi. Betul. Kita nunggu piala PSSI Suratin misalnya, piala akademi. Iya. Kenapa yang internal sendiri? Sekarang contoh aja, kita jujur saja buka. Di Diklat berapa persentasenya pemain Putra Jawa Barat? Putra Jawa Barat. Saya tidak bicara Bandung. Betul. Saya tidak bicara Tegalega. Saya tidak bicara Lembang. Berapa? Iya. Itu kalau saya sih setuju. Sekarang ketua Asprofnya Pak Haji Yoko ya? Pak Haji Yoko ya, Askot ya? Haji Yoko kembali bangkitkan kompetisi lokal antar klub anggota amatir Persib. Kayak kita dulu ya lahir dari situ ya, pemain-pemainnya. Sekarang lapangan kemana? Kan sekarang lulus lapangan. Kenapa nggak bisa nyewa? Iya. Nyewa. Iya. Itu Kang, jadi saya banyak dibesarkan di secara mentality, secara perjuangan hidup saya banyak dibesarkan di Persib. Terutama saya bisa dapat pekerjaan dari Persib. Sama saya. Terima kasih kepada Pak Solihin Gautama Purnanegara. Iya, Pak Ateng ya semuanya zaman saya. Semua kepengurusan yang betul-betul saat itu solid. Pak Haji Yahya Turhiyat, jangan dilupakan. Iya, Pak Haji. Beliau manajer yang tidak banyak omong, tapi penuh pengertian. Iya. All out ya, saya jadi manajer ya. Itu yang dicari sekarang itu. Dan dulu semua tergantung dari APBD daerah ya. APBD daerah ya. Semampunya lah mereka. Betul. Dengan sekarang. Makanya saya sekarang support kepada yang sekarang
walaupun dibilang mau gule atau apa, bagi saya no problem. Nama Persib tetap mesti di hati. Iya, benar-benar. Jadi saya salut, angkat jempol, bravo. Teman-teman pemain asing ini bisa melanjutkan bagaimana nama besar besarnya Persib ya. Gitu ya. Itu sulit dicari di Indonesia, sulit nama besar Persib ini. Iya. Kemarin lihat fenomena dinamika setelah kemenangan. Anda bisa lihat bagaimana masyarakat begitu antusias ya. Sudah tidak melihat lagi itu Persib profesional atau Persib amatir, merasa itu ada Persib punya Jawa Barat, punya Bandung ya gitu Bobotoh. Itu ya sedikit pencerahan dari Kang Boyke, penjaga gawang senior, tadi dari awal bagaimana perjalanan Persib dari bawah sampai saat ini ya, euforianya yang sangat luar biasa. Mungkin itu Bobotoh, sedikit pencerahan bagi Bobotoh yang saat ini menikmati bagaimana Persib berkiprah di kancah sepak bola nasional ya. Mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi pencerahan. Terima kasih Kang Boyke, sehat-sehat selalu dan Persib tetap jaya ya Kang ya. Harus jaya. Bravo. Selamat kepada Pak Haji Umu, Pak Glenn Sugita, kepada jajaran pelatih ya, Mr. Boyan Hodak. Jangan lupa juga Kang Boyke bahwa angkatan Kang Boyke juga Kang Jajang Nurjaman, Haji Jang Nurjaman menjadi direktur teknik Kang. Alhamdulillah. Ya. Semoga sukses. Sama kawan saya itu pelatih kipernya. Siapa? Luis Pasos dan sahabat saya. Ya. Siap. Saya. Good job. Iya, terima kasih. Salam Bobotoh. Iya, salam Bobotoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Boyke ya.